Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Sagita dari kelas 2251B dengan NIM 2220501051, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Perencanaan Komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Vivi Hasmawati, MSI. Baik, di sini saya sebagai top manager akan mempresentasikan perusahaan atau brand kami, yaitu Nusantara Bags. Nusantara Bags adalah sebuah perusahaan kerajinan tas yang didirikan pada tahun 2010 di Palembang, Indonesia. Perusahaan ini lahir dari kecintaan kami terhadap kekayaan budaya Nusantara dan keinginan untuk melestarikan warisan kerajinan tradisional Indonesia. Berawal dari sebuah usaha kecil di rumah, Nusantara Bags terinspirasi untuk menciptakan tas-tas yang menggabungkan keindahan dan keunikan motif-motif tradisional Indonesia. Dengan fungsionalitas modern, kami secara khusus berfokus pada tas-tas ransel, tote bag, dan clutch yang menggunakan material alami seperti kulit, rotan, serta tenun tradisional dari berbagai daerah di Nusantara. Dalam perkembangannya, Nusantara Bags juga menggandeng para pengrajin tenun tradisional dari berbagai daerah seperti Sumatera Barat, Bali, dan Flores untuk menghasilkan tas-tas dengan sentuhan etnik yang khas. Bahan-bahan alami seperti benang kapas, serat nanas, dan serat pandan ditenun dengan motif-motif khas daerah masing-masing, menciptakan produk yang syarat akan filosofi dan nilai-nilai budaya lokal. Dengan misi untuk melestarikan kerajinan tradisional dan memberdayakan para pengrajin lokal, Nusantara Bags telah berkembang menjadi salah satu brand tas terkemuka di Indonesia. Produk-produk kami tidak hanya menawarkan fungsi dan gaya, tetapi juga membawa cerita dan nilai-nilai budaya Indonesia yang kaya dan beragam. Selanjutnya, saya akan menyampaikan visi dan misi perusahaan Nusantara Bags. Visi perusahaan menjadi perusahaan kerajinan tas terkemuka di Indonesia yang melestarikan warisan budaya Nusantara dan mengangkat kerajinan tradisional ke ranah global. Yang selanjutnya, misi perusahaan. Yang pertama, menciptakan produk tas berkualitas tinggi dengan menggunakan bahan-bahan alami dan teknik perajin lokal yang berkelanjutan. Yang kedua, melestarikan keahlian dan keunikan kerajinan tradisional Indonesia melalui kolaborasi dengan para perajin dari berbagai daerah. Yang ketiga, mempromosikan kekayaan budaya Nusantara kepada pasar domestik dan internasional melalui produk tas yang menceritakan keunikan setiap daerah. Dan yang terakhir, menginspirasi generasi muda untuk mencintai dan melestarikan warisan budaya Indonesia melalui produk-produk inovatif dan berkelanjutan. Adapun tujuan dari perusahaan kami, yang pertama, menjadi pemain utama dalam industri tas di Indonesia dengan menawarkan produk yang unik, berkualitas, dan bercerita tentang keragaman budaya Nusantara. Yang kedua, membangun jaringan, kemitraan yang kuat dengan komunitas pengrajin lokal di seluruh Indonesia untuk melestarikan keahlian mereka. Yang ketiga, memperluas pasar ekspor ke mancanegara dan memperkenalkan keindahan kerajinan tradisional Indonesia ke panggung global. Lalu yang keempat, menciptakan lapangan kerja dan peluang ekonomi bagi pengrajin lokal serta berkontribusi dalam upaya pelestarian warisan budaya Indonesia. Kebijakan perusahaan. Sebagai pimpinan perusahaan Nusantara Bags, saya menyadari pentingnya komunikasi yang efektif dalam mencapai visi dan misi perusahaan kami. Oleh karena itu, dengan ini saya juga menetapkan kebijakan komunikasi yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawan dan mitra usaha Nusantara Bags. Yang pertama, semua komunikasi resmi terkait operasional perusahaan, proses produksi, kemitraan, dan hal-hal penting lainnya dilakukan secara tertulis melalui email, laporan, memo, atau media komunikasi tertulis lainnya. Yang kedua, dalam komunikasi lisan, gunakan bahasa yang sopan, ramah, dan menghargai budaya serta latar belakang masing-masing individu. Yang ketiga, kami mendorong keterbukaan dalam komunikasi di seluruh tingkatan organisasi untuk membangun lingkungan kerja yang positif dan saling menghargai. Dan yang terakhir, informasi rahasia dan sensitif tentang perusahaan, karyawan, atau mitra usaha harus dijaga kerahasiaannya dan hanya disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang. Dengan menerapkan kebijakan ini, saya yakin bahwa komunikasi yang efektif akan membantu kami dalam mencapai tujuan perusahaan dan memperkuat hubungan dengan semua pemangku kepentingan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan strategi perusahaan kami. Di sini kami memakai dua strategi perencanaan pada perusahaan Nusantara Bags. Yang pertama, perencanaan intuitif dan antisipatif. Melalui diskusi yang mendalam dengan tim saya melihat bahwa pelanggan menginginkan produk yang tidak hanya unik, tetapi juga mengekspresikan nilai-nilai budaya lokal secara autentik. Dengan mengumpulkan masukan dari akademisi dan menganalisis tren industri, saya mengantisipasi peningkatan permintaan akan produk yang mencerminkan identitas dan keragaman budaya Indonesia. Sehingga kami berencana untuk mengembangkan lini produk baru yang mengombinasikan kerajinan tradisional dengan desain modern dan fungsionalitas yang relevan dengan gaya hidup kontemporer. Perencanaan strategi perusahaan yang kedua yaitu perencanaan jangka panjang formal. Perencanaan jangka panjang formal untuk Nusantara Bags dalam 5-10 tahun ke depan.
Berdasarkan sejarah kesuksesan Nusantara Bags dalam melestarikan kerajinan tradisional Indonesia dan mempromosikan warisan budaya melalui produk tas berkualitas tinggi, perusahaan kami berencana untuk memperkuat posisinya sebagai pemain utama di industri fashion dan kerajinan tangan baik di pasar domestik maupun global. Dengan pengalaman yang telah dibangun selama bertahun-tahun dalam menjalin kemitraan dengan komunitas pengrajin lokal, Nusantara Bags akan terus memperluas jaring kemitraan ini dan membangun pusat-pusat kerajinan di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memberdayakan lebih banyak perajin, melestarikan keterampilan tradisional, serta menjaga keberlangsungan sumber daya dan bahan baku alami yang digunakan dalam pembuatan produk. Melalui pemikiran reflektif, Nusantara Bags menyadari pentingnya inovasi yang berkelanjutan dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, perusahaan akan berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk mengeksplorasi teknik-teknik produksi yang lebih efisien dan ramah lingkungan, serta mengembangkan desain produk yang lebih modern dan sesuai dengan tren fashion kontemporer tanpa menghilangkan esensi budaya Indonesia. Secara keseluruhan, perencanaan jangka panjang formal Nusantara dalam 5-10 tahun ke depan bertujuan untuk memperkuat posisi perusahaan sebagai pemain utama dalam industri fashion dengan tetap menjaga komitmen terhadap pelestarian warisan budaya Indonesia dan pemberdayaan komitmen perajin lokal. Dengan belajar dari pengalaman masa lalu, mempertimbangkan rencana sebelumnya, serta melalui pemikiran reflektif yang mendalam, Nusantara Bags siap untuk menghadapi tantangan di masa depan dan memanfaatkan peluang pertumbuhan yang ada. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perencanaan operasional perusahaan kami, Nusantara Bags. Dalam rangka mencapai target diverifikasi produk dan penetrasi pasar baru, saya akan melakukan perencanaan produksi yang lebih terstruktur. Hal ini meliputi penyusunan jadwal produksi tahunan yang disesuaikan dengan perkiraan permintaan dan kapasitas produk, serta mengoptimalkan alur proses produksi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi pemborosan. Selain itu, saya juga akan menerapkan sistem manajemen mutu yang ketat untuk memastikan konsistensi kualitas produk dalam lini produk yang baru yang akan kami perkenalkan. Dalam aspek sumber daya manusia, saya akan merekrut dan melatih tenaga kerja terampil yang memiliki apresiasi terhadap kerajinan tradisional, serta mengembangkan program pengembangan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi mereka. Selain itu, saya juga akan membangun budaya kerja yang menghargai keragaman dan mendorong kreativitas untuk mendukung inovasi produk. Terakhir, sebagai bagian dari komitmen terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, saya akan menerapkan praktik produksi yang ramah lingkungan dan hemat energi, mengembangkan program daur ulang, dan melestarikan warisan budaya melalui kemitraan dengan perajin. Dengan operational planning yang komprehensif ini, Nusantara Bags akan siap melaksanakan perencanaan strategis yang telah disusun, menjaga kualitas produk, meningkatkan efisiensi operasional, serta mendukung keberlanjutan usaha dan tanggung jawab sosial perusahaan. Berdasarkan perencanaan intuitif, antisipatif, dan rencana jangka panjang formal untuk 5-10 tahun ke depan, berikut adalah hasil dari perencanaan strategis Nusantara Bags. Yang pertama, posisi pasar yang kuat. Dengan melaksanakan strategi diverifikasi produk, penetrasi pasar baru, dan memperkuat branding serta storytelling, Nusantara Bags akan memiliki posisi pasar yang kuat sebagai pemain utama dalam industri fashion dan kerajinan tangan tradisional Indonesia. Perusahaan akan menjadi merek terdepan yang dikenal luas karena produk berkualitas tinggi, desain unik yang menceritakan warisan budaya, dan komitmen terhadap keberlanjutan. Yang kedua, jaringan kemitraan yang luas melalui upaya memperluas jaringan kemitraan dengan komunitas pengrajin lokal dan pembangunan pusat-pusat kerajinan di berbagai daerah. Nusantara Bags akan memiliki akses yang kuat terhadap sumber daya dan bahan baku alami yang berkualitas, serta menjadi pemain utama dalam melestarikan keterampilan tradisional di Indonesia. Yang ketiga, portofolio produk yang beragam. Dengan mengembangkan kategori produk baru seperti aksesori fashion, perlengkapan rumah tangga, dan barang-barang dekoratif, Nusantara Bags akan memiliki portofolio produk yang beragam dan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang lebih luas. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pada satu kategori produk dan memperkuat daya saing perusahaan. Yang terakhir, jangkauan pasar global. Dengan memperluas jangkauan pemasaran ke pasar-pasar baru di Asia Tenggara, Eropa, melalui platform e-commerce dan pembukaan toko-toko fisik, Nusantara Bags akan memiliki jangkauan pasar global yang signifikan. Hal ini akan membuka peluang pertumbuhan baru dan meningkatkan pendapatan serta brand awareness di pasar internasional. Dengan hasil perencanaan strategis ini, Nusantara Bags akan berada di posisi yang kuat untuk menjadi pemain utama dalam industri fashion dan kerajinan tangan tradisional di Indonesia, baik di pasar domestik maupun global, sembari tetap menjaga komitmen terhadap pelestarian warisan budaya dan pemberdayaan komunitas pengrajin lokal lainnya. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai identifikasi sasaran pada perusahaan kami. Dalam identifikasi sasaran ini terdapat 3 jenis. Yang pertama itu objek sasaran, yang kedua peluang, dan yang ketiga hambatan. Yang pertama, objek sasaran. Berdasarkan karakteristik produk dan target pasar yang ingin kami capai, ada beberapa objek sasaran yang akan tertarik dengan produk tas atau kerajinan tangan kami. Yang pertama, pecinta budaya dan seni Nusantara.
Kelompok ini tertarik dengan produk-produk yang mencerminkan kekayaan budaya dan seni Nusantara. Mereka mungkin mencari tas dengan motif batik, tenun, atau ukiran tradisional. Contohnya, kolektor seni dan budaya, wisatawan lokal dari mancanegara, mahasiswa dan pelajar yang tertarik dengan budaya Nusantara, penggemar fashion yang ingin tampil beda dengan sentuhan budaya lokal. Lalu yang kedua, generasi milenial dan Gen Z. Kelompok ini adalah generasi yang sadar tren dan aktif di media sosial. Mereka mungkin tertarik dengan produk-produk yang stylish dan instagramable, contohnya influencer dan fashion blogger, pengguna media sosial yang aktif, konsumen yang mengikuti tren fashion terkini. Dan yang terakhir, wanita karir. Kelompok ini mencari tas yang stylish dan fungsional untuk digunakan sehari-hari. Mereka mungkin tertarik dengan tas ransel, tote bag, dan clutch yang dapat menampung kebutuhan kerja dan aktivitas sehari-hari. Contohnya wanita profesional yang bekerja di kantor, pengusaha dan entrepreneur, mahasiswa dan pelajar yang ingin tampil profesional. Adapun peluang yang akan kami ambil yaitu meningkatnya minat pada budaya Nusantara di luar negeri, sehingga membuka peluang bagi Nusantara Bags untuk memasarkan produk-produk yang mencerminkan budaya Nusantara. Juga dukungan pemerintah terhadap industri kreatif dapat membantu Nusantara Bags dalam mengembangkan bisnisnya. Adapun hambatan yang saya rasakan pada perusahaan saya ini yaitu kurangnya kesadaran merek. Merek Nusantara Bags ini belum dikenal secara luas di luar negeri dan juga ada banyak pesaing di pasar dengan produk yang serupa. Adapun strategi yang bisa diambil perusahaan kami yaitu yang pertama, kreatif dan terarah, yaitu untuk meningkatkan kesadaran merek dan menarik pelanggan baru. Yang kedua, mengembangkan produk baru dengan berinovasi menciptakan produk yang unik dan menarik untuk menarik minat konsumen. Yang ketiga, membangun jaringan distribusi, yaitu membangun jaringan distribusi yang lebih luas untuk menjangkau pasar internasional, juga meningkatkan kualitas produk, memperketat kontrol kualitas produk untuk memastikan konsistensi dan memenuhi standar internasional dengan mengidentifikasi sasaran, peluang, dan hambatan perusahaan kami. Nusantara Bags dapat mengembangkan strategi yang tepat untuk mencapai tujuannya dan menjadi merek tas terdepan di dunia. Selanjutnya adalah promosi yang akan perusahaan saya Nusantara Bags lakukan. Yang pertama ada pemasaran digital, yaitu membangun kehadiran yang kuat di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten yang menarik dan melibatkan audiens. Bekerja sama dengan influencer dan opinion leader yang memiliki banyak pengikut dan selaras dengan nilai-nilai Nusantara Bags. Yang kedua, pemasaran eksperiential, berpartisipasi dalam pameran kerajinan, pameran budaya, dan acara fashion baik di tingkat lokal maupun internasional. Dan yang terakhir, promosi acara yang bisa kami lakukan yaitu dengan mengadakan fashion show atau pameran produk Nusantara Bags di lokasi-lokasi acara budaya. Lalu juga kami bisa berpartisipasi dalam acara amal atau acara sosial yang mendukung pemberdayaan komunitas dan pelestarian budaya. Dengan kombinasi strategi promosi ini, saya yakin perusahaan saya Nusantara Bags dapat meningkatkan kesadaran merek, menjangkau target audiens yang lebih luas, serta mempromosikan produk-produk tas kami secara efektif dengan menyampaikan nilai-nilai unik dan warisan budaya Indonesia yang terkandung di dalamnya. Baik, mungkin itu saja pembahasan pada rapat kali ini mengenai perencanaan komunikasi yang akan saya lakukan ke depannya untuk perusahaan saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.